Halo sahabat tani, bersama saya host dadakan Aditya Prapanca. Kita punya program baru namanya G-Talk, Jaga Tani Talk, yang membahas tentang lebih detail lagi kisah sukses para petani muda, petani milenial yang mampu mengembangkan bisnisnya dan membuka lapangan pekerjaan baru di daerahnya masing-masing. Nah, kita sekarang berada di Pamulang, tepatnya di Wahyu Farm, itu di Tangerang Selatan. Jadi kita akan mengobrol santai dengan petani milenial, yaitu Mas Wahyu. Ini dia Mas Wahyu. Ya, hai Jaga Tani. Ya, Mas Wahyu. Ya. Kita nih kemarin berkepikiran untuk Mas Wahyu jadi korban pertama kita. Korban ya, bahasa korban ya. Iya, karena viewernya di Jaga Tani TV mencapai 900.000. Ya, hampir sejuta ya. Iya, gila. Terima kasih. Keren banget. Jadi kita nggak nyangka Mas Wahyu ini bisa sampai 900.000, Ya. bahkan bisa mengalahkan vlogger-vlogger yang lagi booming nih. Ya, saya juga nggak nyangka dan saya juga terima kasih buat tim Jaga Tani yang sudah datang ke sini, main ke sini dan membuat saya jadi terkenal. Terkenal di kalangan kambing. Ya, semua. Enggak di dunia kambing doang, tapi dunia kambing. semua juga pensiunan bahkan ingin terjun di dunia kambing karena melihat channel di Jaga Tani. Nah, Dan prospek kedepannya gimana, dia pengen menghabiskan masa tua, banyak yang seperti itulah, yang banyak pengen investor juga. mantap. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol nih, Mas Wahyu. Ya, siap. Jadi tahan-tahan aja ya, Ya. sampai selesai. Iya nggak? Karena makin banyak, makin iklan yang masuk, makin banyak nih buat Jaga Tani. Yang mau sponsor, pokoknya sponsorin. Iya. Ada di bawah nih Bener. ya, kontaknya. Di meja ini masih kosong. Iya. Kalau mau cuan-cuan boleh. Siap. Nah, pertanyaan pertama nih, Mas Ya. Wahyu. Kisah suksesnya awal memilih beternak kambing, khususnya di daerah Tangerang Selatan. Itu awalnya bagaimana walaupun kita udah pernah dengar ya, tapi lebih detail lagi nih, Mas Wahyu. Oh, siap. Dari waktu itu handphone, Ya. terus gagal, sekarang kenapa milih ternak kambing bukan ternak cupang gitu? Gimana Mas Wahyu? Ya. Jadi begini, sebenarnya kan yang membentuk kita itu sebenarnya keadaan, Bang. Saya manggil abang aja nih ya. Iya, slow aja brother. Udah. Jadi yang membentuk kita itu sebenarnya keadaan. Waktu itu saat saya kelilit hutang, ya keadaan seperti itulah yang membentuk saya tuh. Dengan hanya ada uang itu sekitar 6 juta. Dari uang 6 juta itu saya sudah tidak bisa, dalam arti udah tidak bisa berkembang dalam perasaannya, udah terpuruk. Wah, ini dengan uang segini saya tidak bisa berkembang. Saya pikir seperti itu. Tapi di saat saya lagi itu berpikir, apa nih, dari duit 6 juta ini saya pengen melakukan hal yang bisa menyenangkan buat saya. Nah, kebetulan di saat saya itu terlintas di kambing. Akhirnya saya coba nyari kambing, saya alokasikan 3 juta buat pegangan saya sehari-hari, 3 juta saya buat beli kambing. Sepasang dengan bawa anak 1 ekor. Nah, dari situ setelah saya beli, nah di situ itu pemikiran saya jadi beralih. Jadi beralih, tidak hanya pikirannya hutang, punya hutang, bayar hutang, punya hutang, bayar. Nah, setelah punya kambing itu saya punya kesenangan tersendiri. Wah, kambing saya udah makan belum nih? Kambing saya udah makan belum? Terus gimana perkembangan kambing saya? Jadi ada pengalihan lah seperti itu. Nah, dari situ saya mulai kerja, dalam arti kerja sama sama temen. Kerja sama sama temen itu dalam arti dia mempunyai uang nih. Sampai sekarang masih berjalan. Dia mempunyai uang. Cuman dia tidak tahu cara mengelolanya. Gimana cara mengelolanya? Dia tadinya pengen saya buka counter lagi. Saya bilang di dunia counter, maaf bukannya apa ya, di dunia counter saat itu sudah tidak ada harapan. Karena saya sudah 12 tahun menekuni itu, dan di saat itu menurut saya sudah tidak ada harapan. Counter putus ya? Counter putus, saya udah tidak mau gitu. Karena dengan modal yang besar, keuntungan hanya sedikit. Wah, udahlah, udah gitu registrasi saat itu susah kan, harus pakai kakak. Udah nggak ada harapan. Akhirnya saya tanya yang punya duit itu, lo hobinya apa? Lo sukanya apa? Gue suka, dia kan saya lihat sukanya belanja baju. Gini, daripada lo uang itu lo belanjain baju dipakai sekali, kasih orang, mendingan hobi lo tersalurkan nih. Lo beli baju apa yang lo suka,
pokoknya gue bagian ngejual. Oke. Nah, jadi akhirnya bukalah toko baju di ITC BSD. Wah. Saya yang mengelola. Nah, dari situ saya dapat pembagian hasil. Nah, dari pembagian hasil itu saya saya sisihkan, pokoknya target saya dalam sebulan itu saya harus membeli kambing 1 ekor minimal. Pertama 1 ekor, toko rame saya beli 2 ekor, 3 ekor. Akhirnya lama-lama terkumpul sekitar 60 ekor saat itu, di saat menjelang Lebaran Haji. Nah, di saat itulah saya ngebom, bahasanya ngebom. Di saat saya ngumpulin itu banyak sebenarnya teman-teman dari peternak lain yang mau bayarin kambing saya dilebihin 500, saya tidak mau. Bukannya saya nggak mau diuntungkan 500, karena di saat itu saya mempunyai target, Bang. Di saat itu saya mempunyai target harus melunasi utang 160 sekian juta. Saat itu. Banyak juga utangnya. Nah, jadi kalau saya punya 60 ekor, dalam 1 ekor itu saya harus menguntungkan sekian gitu, sekian. Jadi bisa melunasi utang. Nah, alhamdulillah saya buka lapak di depan Danau Pamulang. 60 ekor itu dalam seminggu habis 50 ekor. Nah, sisa 10. Ya, sisa 10 yang besar-besar. Nah, di saat itu saya berputar otak nih, gimana caranya supaya stok tetap ada. Nah, saya dari duit DP, saya main ke petani-petani, ke lapak-lapak. Ini barang yang menurut saya bisa dapat untung, saya beli-beliin nih. Saya stok lagi, habis lagi, sampai dalam proses di lapak itu saya laku 120 sekian ekor. Nah, di situ saya bisa menghasilkan duit di tahun pertama sekitar 250 juta. Nah, jadi alhamdulillah saya nggak nyangka 250 juta dengan penjualan 120 ekor dan sapi 3 ekor saat itu. Seperti itu. Nah, saya bayar hutang 160 sekian, dan saya adalah embel-embel yang orang-orang sudah saya janjikan. Terus saya bukan renovasi sih, hanya bikin kanopi buat di rumah. Dan masih ada sisa saat itu 70 juta di tahun pertama. Nah, duit itu saya nggak apa-apain, saya buat belanja kambing lagi, buat stok tadi. Seperti itu. Berarti Bang, ya di awal bisnis kambingnya sukses sampai mencapai keuntungan 250 juta tadi. Omsetnya 250 juta. Terus profesi yang distronya ditinggalin? Apa usaha distronya? Kalau untuk sekarang masih. Masih. Dalam arti masih, ya saya hanya karena awalnya saya yang membangun bisnis itu, ya saya tidak, ya hanya dalam arti setiap bulan saya ngitung-ngitung aja. Gitu. Distronya kambing juga? Atau macam-macam kaosnya? Nah, dia pakaian wanita. Oh, pakaian wanita. Jadi pakaian bukan distro, jadi sejenis pakaian wanita. Saya hanya bagian belanja dia, saya hanya bagian pemasaran aja. Gitu. Itu buat istri ya? Usaha buat istri atau sendiri? Itu untuk saya sendiri. Kalau istri lain lagi. Oh, mantep banget ya. Saya dari kambing berarti kemana-mana nih? Dari kambing kemana-mana. Distro kemana? Kemana-mana dari kambing itu sekarang saya lagi merambah dalam arti untuk sekarang saya coba di bisnis beras merah. Saya membaca-baca peluang di kampung Nyarul tuh, anak saya kemarin saya main kampung, di sana lagi melimpah beras merah dengan kualitas yang bagus, rasa lebih pulen kan. Saya beli, nanti saya jual di sini. Ya berarti dari kambing tuh udah ada distro, udah ada beras merah. Beras merah, dan ya ada sih ya bisnis cuman rumah jahit. Banyak nih sekarang cabangnya ya. Alhamdulillah. Nah Bang, kan Abang nih masih muda nih Bang Wahyu ya. Ya seumuran lah sama saya gitu, masih 17 tahun. 17 tahun. Iya nggak? Iya betul. Iya kan? Jadi kenapa memilih beternak gitu? Bukan kayak pemuda-pemuda pada umumnya nih, kayak yang di belakang layar ini. Ya enggak, yang di belakang layar mah keren, Pak. Keren. Saya aja belum tentu bisa Iya. Ya jadi memilih kerja jadi pegawai kayak gitu. Kita digujat ini udah lagi. Jadi gitu, kenapa nggak memilih bekerja atau pernah bekerja tapi punya pengalaman buruk akhirnya beternak gitu. Ya. Jadi begini. Kalau saya orang yang tipikal, biarpun saya biasa tapi saya membaca gitu. Membaca dalam arti baca peluang. Contoh kayak counter, Pak. Di tahun 2004 saya lulus sekolah, saya buka counter, saya sehari itu saya bisa mengantongi duit saat itu tahun 2004 300.000. Itu buat saya pribadi dengan cara jual handphone second segala macam gitu ya. Nah,
Terus begitu saya setiap hari ngantong 300, 400, bahkan bisa 500. Di saat itu suatu uang yang besar gitu loh. Nah, di saat itu saya sombong. Ya maksudnya dulu mah kan namanya anak STM, megang duit hanya 10, 20, di saat buka usaha bisa mengantongi duit itu, wah sombong dong. Dengan wah besar kepala nih gua nih sekarang gitu. Bahkan di saat itu saya punya pacar gitu ya. Asik ya. Punya pacar lah gitu. Yang sekarang istri saya. Tapi pacarnya masih gadis kan? Wah, itu mah ada dari saya masih kecil. Udah diincar ya? Saya yang jagain gitu. Nah, jadi di saat itu dia mau dikuliahin sama bapaknya, sama mertua saya. Ya. Nah, saat itu dengan sombongnya saya dengan penghasilan sehari bisa 300, 500, udah. Lu nggak usah kuliah, lu bantuin aja di counter. Iya. Lu gaji berapa? Saat itu kan gaji UMR kalau nggak salah 1.500.000. Udah lu bantuin gua aja. Gaji 1.500.000, lu gua sehari gua kasih gocap, bersih. Berarti kan sama aja sebulan 1.500.000. Akhirnya dia nggak kuliah. Tapi ternyata itu salah. Salah ya Bang ya? Salah besar. Pendidikan itu penting, Bang. Penting. Kayak saya begini nggak tahu apa-apa, taunya cuman ya masarin kambing itu. Untuk pendidikan, untuk teknologi saya agak kurang, jujur aja. Nah, dari situ dengan sombongnya, dengan ini saya bilang udah gak usah kuliah. Nah, tetapi di dunia counter itu, di dunia handphone, asalkan punya duit, siapapun bisa buka. Asalkan punya duit. Asal ngebum duit gede ya? Asal punya duit nih, dia punya duit, buka nyewa ruko, dia stok handphone, cara ngisi pulsa gampang ini, dia jatuhin harga. Giran kita yang modal kecil, habis digiles. Nah, itulah dengan perkembangan itu orang ini ya maaf, Cina-Cina sudah mulai buka toko lebih besar dari kita, stok lebih banyak, lebih komplit. Di situ saya makin tergerus. Makin tergerus, coba untuk bangkit, minjem bank, bukannya untung malah buntung, kelilit hutang. Nah, seperti itu. Nah, terus saya membaca, Bang. Membaca begini. Kenapa saat itu saya mau di dunia kambing? Dunia kambing itu susah gampang. Pertama, tidak semua orang bisa menekuni di dunia kambing. Itu satu. Kedua, tidak semua orang mau usaha di yang bau-bau kambing seperti ini. Bau ya? Bau kambing. Tapi ini baunya bau uang nih Bang. Dan yang ketiga paling penting, untuk beternak kambing itu susah lahan emang. Susah lahan. Kita kalau mau buka kandang kambing ya tetangga kan. Seperti saya seperti ini awalnya tangga begini ya, tapi alhamdulillah. Itu jadi saya membaca peluang itu di daerah Tangsel, di daerah Jabodetabek ini kandang kambing itu jarang. Tidak semua orang bisa niru. Tidak hanya dengan punya uang dia bisa meniru usaha ini. Itu tidak bisa. Harus soulnya, jiwanya Bang. Harus jiwanya, harus seneng dulu. Jadi jiwa kambingnya keluar nih Bang. Nah, jadi semakin jarang orang yang menekuni usaha itu sebenarnya ya, itu semakin peluangnya besar buat kita. Nah, terus kan cara memanage customer kan butuh kepercayaan nih Bang ya. Betul. Nah, kualitas kambing nih Bang. Pasti kan konsumen udah di Wahyu Farm aja karena kualitas kambingnya bagus misalkan. Sekarang saya dengar dari gitu tuh dari tetangga-tetangga sekitar nih. Nah, jadi gimana tuh Bang menjaga kualitas kambingnya Wahyu Farm biar makin oke, dagingnya tebel atau gimana lah gitu. Ya, jadi kalau kita kan rata-rata memang saya untuk main tahunan ya, main di hajian. Nah, itu yang paling penting itu daging. Makanya makan itu yang harus dijaga. Ya kalau di saya itu makannya ampas tempe. Ya ampas tempe itu harus ada setiap hari. Itu satu, dan sehari itu makan harus 3 kali. Gitu. Jadi rumput malamnya ampas. Jadi kondisi sebelum dia tidur dia harus kenyang. Makanya dia pas insya Allah sih gemuk gitu. Itu satu. Kedua, bibitan juga kita cari yang untuk kita rawat di sini, bibitan yang harus benar-benar punya prospek kedepannya dia bakalan gendut gitu, gemuk gitu lah ya. Jadi ya itu sih makanya kenapa saya di sini banyak stok kambing-kambing macam-macam jenis kayak Sanen, Alpin, Bur, Sapera dan Anglo segala macam lah. Itu saya untuk belajar coba disilang-silangi kualitas mana yang bagus untuk pedaging. Nah, di sini saya nemunya ya Sapera kali Bur. Pejantannya Bur, betina Sapera insya Allah anakannya tinggi, besar, gemuk. Seperti itu sih. Nah, kemarin kan pas Lebaran Idul Adha, kita ngalamin pandemi lah, diserang abis-abisan nih. Betul. Nah, gimana nih? Penjualan apakah turun, atau karena emang naik, atau emang stabil gitu? Atau menyikapinya seperti apa nih?
Jadi gini, memang kondisi COVID-19 ini mempengaruhi perekonomian kita. Semua berpengaruh. Untuk dagang kambing pun sama, berpengaruh. Ada untuk di lapak ya. Untuk di lapak itu ada penurunan. Di lapak itu ada penurunan. Biasa tahun lalu saya jual di angka 258 ekor. Iya. Nah, untuk tahun ini kurang lebih 100 sampai 150 ekor. Nah, tetapi saya itu tahun ini keluar di angka kurang lebih 1000 ekor. Nah, itu berkat jaga tani juga. Saya jaga bisa, tani. bisa dikenal oleh 1000 ekor. Banyak orang, 1000 ekor. Itu nggak bohong. Mantep banget tuh. Cuma memang itu saya jual reseller, dan nanti pedagang-pedagang lapak itu ngambil ke saya. Nah, makanya kenapa saya bilang total di 1000 ekor ya, total penjualan saya semua itu. Dan sapi yang biasanya cuman 3, 4, 5 maksimal, dan untuk tahun ini saya menjual 32 ekor. Berkat jaga tani juga. Hidup jaga tani. Saya bisa dikenal orang banyak. Mantap. Gitu. Banyak juga banyak orang-orang pada datang nih melihat jaga tani, banyak yang tertarik untuk berternak, banyak yang ngajakin kerjasama gitu loh. Tapi alhamdulillah untuk saat ini Wahyu Farm masih mandiri. Asik. Bang, itu 1000 tuh berapa totalnya bang? Omsetnya? Wah, kalau dibilang total 1 miliar ada nggak? Saya tidak menghitung ya, karena begini, saya itu tahun ini emang benar tidak kerja sama orang. Memang saya tidak ada modal, itu saya minim. Jujur modal saya minim. Cuman kita harus ya sebagai anak muda, sebagai pengusaha, kita harus memutar otak. Saat itu ya kita harus memutar otak. Ini gimana nih caranya? Pesanan banyak nih bang. Saat itu saya juga bingung. Pesanan banyak, tapi modal nggak ada. Di saat itu kita kan sebagai pengusaha itu harus bisa memutar otak. Nih gimana caranya nih? Pesanan banyak, tapi modal nggak ada nih bang. Nah. Dan sedangkan saya itu nggak mau ada investor, karena kan nanti pembagiannya saya bingung, nanti nggak amanah, jadi ada yang kecewa. Di situ saya berputar, karena banyaknya orang yang mau beli kambing di saya. Nah, kan banyak rata-rata pedagang loh. Nah, itu rata-rata mereka beli sebulan sebelum Lebaran Haji. Nah, saya tanya, kambing langsung dibawa tidak? Enggak, nitip dulu di sini. Tapi diambilnya nanti setelah seminggu atau 2 minggu sebelum Lebaran Haji. Nah, di situ kan harga udah pasti beda, Pak. Nah, saya baca peluang di situ. Nah, saya giniin, ya udah. Kalau memang mau harganya harga hari ini, harga sebulan sebelum Lebaran Haji, bayar cash sekarang. Nanti saya kirim seminggu sebelum Lebaran Haji. Lah, ntar kalau harganya naik gimana? Ya itu udah resiko saya. Itu resiko saya. Pokoknya abang mau bapak nih, bapak mau beli, mau nanti itu harganya udah naik 200, 300, itu resiko saya. Pokoknya bapak terima barang sampelnya seperti ini dengan harga sekarang. Nah, disitulah mereka bayar. Di situ mereka bayar cash, beli 20 ekor 50 juta, beli 30 ekor 60. Pokoknya saya saat itu dapat uang cash. Kambingnya belum. Nah, uang itulah uang yang saya putar. Kenapa saya bisa menjual sapi 32 ekor, kambing bisa 1000 ekor? Ya, uang itu yang saya putar. Yang penting di saat seminggu sebelum Lebaran Haji dia mau buka lapak, itu kambing harus ada. Alhamdulillah semua tercapai dengan dana yang minim. Alhamdulillah semua tercapai. Bang, kan itu kan wah kisah suksesnya lah. Nah, sekarang saya mau tanya nih bang, pernah ketipu nggak bang? Atau ya ketipu satu sapi gitu atau gimana? Atau hambatannya gitu? Kalau sebenarnya gini, kalau ketipu mah belum sih ya. Kalau dibohongin mah sama aja. Sama baik bang. Jadi begini, dulu pernah saya ada teman udah deket, dia mau jual akikah 3 ekor doang, hanya 3 ekor. Bang, barang saya bawa dulu, nanti saya pasarin. Oh silakan. Dia bawa, tetapi nggak ada kabar. Cuman saya ini mungkin memang kondisi dia, perekonomian dia memang lagi terpuruk. Saat itu dia kerja di proyek, setelah itu dia jadi Gojek. Ya itu saya memaklumi. Dan itu sudah dibayar 2, hanya sisa 1 ekor yang belum dibayar. Saya ikhlas ridho, saya biarin. Itu satu. Kedua, sebelum Lebaran Haji, itu sih masalah tuker kambing. Saya kambing lah saat itu betina 2 ekor, ditukar dengan 15 ekor kambing. Ya, tapi disesuai video, saya lihat kambingnya bagus, tapi setelah nyampe di sini, kambingnya kecil-kecil. Nah, itu ya entah itu disebut penipuan atau dibohongin, entah. Saya mah
Nggak tahu itu satu. Nah, yang paling parah kemarin Waduh. di Lebaran Haji itu triknya pinter. Lebaran kemarin nih. Lebaran ini itu triknya pinter untuk jual beli sapi. Ini sih sebenarnya nggak ada yang tahu, cuman buat jaga tani saya buka nih. Mantap. jadi begini, sebenarnya yang kena tipu itu bukan saya. Ya. Saya hanya mengantarkan saja kawan saya, sahabat saya dekat karena posisi lokasi di Karawaci, Pak. Iya. Di Karawaci dia mau minjem mobil, mau pakai mobil, oh yaudah silakan. Nah, cuman nggak tahu daerah Karawaci. Kebetulan saya tahu, ya udah kita berangkat. Kita berangkat nih, Bang, ke Curug. Oh. Nah, di sana itu jual sapi limosin. Itu 22 juta, 2 ekor. Murah dong. Bukan main, limosin 22 juta 2 ekor. Saya kagak percaya, saya bilang nggak percaya nih, nggak percaya. Nah, pas udah jalan, sebenarnya di jalan itu udah ada halangan. Kita jalan, ada ular nih, ular kobra, papasan sama, jadi ngolongin mobil. Nah, saat itu sahabat saya sudah bicara gini, wah, astagfirullahaladzim Pak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ini udah kagak beres nih Pak. Gitu. Petanda buruk nih. Petanda buruk, pokoknya itu pesan buat teman-teman kalau kita ngelangkain percaya nggak percaya ya. Ngelangkain ular itu nggak bagus. Nah, udah bilang, wah Pak nih petanda buruk, putar balik ya gitu. Nah, cuman di saat itu saya merasa tidak percaya kan. Ah, udah Pak, kita bismillah aja, saya penasaran sama sapi. 22 juta 2 ekor limosin, Pak. Iya. Saya nyampe sudah saya ketemu sama yang jaga lapak, saya sudah ketemu. Saya bilang, ini bener sapi segitu? Bener Pak. Bener. Nah, nggak lama saya nyampe, yang ngaku-ngaku bosnya itu Pak Haji itu nelpon ke yang jagain kandang, anak buahnya. Habis dijagain kandang, dia nelpon dikasih ke teman saya. Kan memang yang hubungan teman saya tuh. Saya mah kagak tahu menau, dihubungin, telepon, oh iya, yaudah ini nih, udah. Selesai, udah itu kambingnya, sapinya kasih, taikin aja ke mobil kalau dia udah transfer, udah. Nah, anak buahnya itu saya tanya, itu bos lo? Saya gitu. Kan saya sebenarnya orangnya tipikal orang curigaan. Dia bilang, itu bos lo? Saya bilang, iya Pak, itu bos saya, kata yang jaga lapak. Iya Pak, itu bos saya, bener? Iya, oh. Yaudah nih, gue transfer sekarang. Kan yang saat itu yang punya M-Banking, saya. Saya transfer nih sekarang. Tapi kalau udah gue transfer, sapi gue naikin ke mobil. Nah, itu yang jaga kandang, yang jaga lapak. Iya Pak, Bapak transfer aja, yang penting kalau ditransfer, sapi naikin ke mobil. Iya. Saya tanya lagi, bener tapi kan itu Pak Haji itu bos lo? Bener Pak, itu bos saya. Oke, gue transfer sekarang nih. Udah saya transfer. Berapa transfer? Transfer 21 juta. Di saat itu nego ya kan. Udah murah dinego lagi sama teman saya kan. Saya transfer lah tuh 21 juta. Ini udah masuk ya. Oh iya Pak, udah sapi taikin. Ya, taikin lah nih sapi. Taikin sapi satu, dan satunya lagi ditahan Pak. Sapi ditahan, ini apa? Kok nggak gini? Enggak, transferan belum masuk. Ini udah masuk transferan. Saya bilang, ini transferan udah masuk. Saya bilang, terjadi perdebatan apa berantem. Ini apa-apa lo nipu orang. Rame dah itu saat itu dengan emosi yang udah tinggi. Satu ditahan, mobil ditahan nih. Datang nih mobil bosnya dia datang. Wah, pokoknya rame saat itu. Saya seharian ngurusin itu tuh. Nah, setelah itu kita kantor polisi nih. Kantor polisi. Wah, kita polisi ya? Ya, cross check. Gara-gara sapi tuh. Gara-gara sapi Pak. Kita cross check. Kita cross check segala macam tuh. Nah, akhirnya kita bukalah WA. Polisi minta coba WA-nya gimana, WA transaksi seperti apa, bosnya gimana, nggak percaya. Nah, di posisi pedagang, di posisi yang jaga lapak, WA-nya itu Pak Haji itu sebagai pembeli Pak. Pembeli Pak Haji itu. Tapi di teman saya, WA-nya Pak Haji itu sebagai penjual. Gitu. Jadi kita ini diadu gitu loh. Yang pintar, yang otak pintar, yang penipu itu memang penipu sih lebih pintar. Gitu. Iya. Nah, dari situ menurut saya kesalahannya anak buahnya aja. Jadi di situ ada pesan, nanti kalau orang DKM, kita dibilang orang DKM. Kalau orang DKM itu nanya, saya bos kamu bilang aja iya. Itu lapak punya saya, bilang aja iya. Karena kalau bukan lapak bukan saya bukan bos situ, dia nggak bakal mau beli sapi di situ. Makanya dia bilang iya. Nah, disitulah kita kalah Pak. Di situ kita kalah, akhirnya kita rugi 21 juta. Oke, 21 juta coy. Ya, sebenarnya sih di saat itu saya hanya nemenin aja ya. Di saat itu sebenarnya saya tidak mengalami kerugian. Sebenarnya, cuman di situ kita kan, saya sama beliau ini suka ke pasar bareng, belanja bareng, kemana-mana bareng. Saya suka meraih untung dari belanja di pasar itu. Jadi saya memberi toleransi, saya bilang Pak, kita untung bareng.
rugi bareng. Jadi Tapi akhirnya sapinya nggak dapat dong? sapi nggak dapat. Kita hilang duit 21 juta. Yang sapi naik turun lagi dong? Turun lagi. Mau nggak Iya. mau karena memang di posisi situ Salah setelah ya? kita buka WA kita kalah. Kita salah. Wah, alhamdulillah cerah lagi nih bang. Ya. Tadi udah rintik-rintik. Akhirnya ya itu 21 juta dibagi 3. Ya. Saya hanya rugi 7 juta. Ah. Jadi tidak untuk penipuan, yang penting kitanya melihat sesuatu hal yang nggak beres, sudah mendingan kita jauh. Iya, berarti kalau mau bisnis kambing, sapi harus hati-hati nih Iya bang betul. Pokoknya jangan pernah tergiur dengan yang namanya harga murah. Murah ya. Ya, kalau murahnya nggak masuk akal, mendingan jauhin. Lah penipu loh. Iya. Nih bang, kan pertanyaan selanjutnya nih bang ya. Ya. Kan ya Bang Wahyu udah sukses lah menjadi Amin. wirausaha, beternak sebagai peternak juga. Nah, saya dengar udah bisa merenovasi rumah orang tua. Nah, Ya. gimana tuh bang? Ya. Kebanggaan dari orang tua. Ya. Kadang-kadang orang tua juga kadang-kadang, wah anak gua rapi banget mau kerja tuh bangga. Kadang mau keluar rumah cuma pakai celana pendek, main sama kambing. Kemana-mana aja. pakai celana pendek. Iya, gimana tuh bang? Gini, alhamdulillah memang jadi saya kemarin bisa renovasi rumah, bahkan alhamdulillah juga saya tulang punggung keluarga. Amin. Gitu. Dan bahkan abang-abang saya ada 3, ya alhamdulillah diperdayakan juga gitu. Alhamdulillah. Jadi yang paling Abang anak berapa nih bang? saya bontot dari 7 bersaudara. Banyak banget anaknya. Ya, jadi alhamdulillah saya bisa mencukupi, ya alhamdulillah lah bisa mencukupi kebutuhan orang tua. Bahkan alhamdulillah juga bukannya saya ini ya, kakak-kakak saya kan tadinya yang dulu saya dibiayain sekolah gitu kan. Sekarang itu kan suaminya stroke, terus jadi hanya sendiri. Alhamdulillah saya juga menjadi tulang punggung beliau. Ya dari dunia kambing ini saya bisa menutupi semua kebutuhan keluarga saya, besar ya, dari Bang, ya? kakak-kakak saya, dari keluarga saya pribadi, ibu saya, yang paling penting kan ibu ya. Iya. Ibu, emak saya panggilnya emak. Kalau abang tahu dulu itu emak saya itu waktu saya di counter ya, waktu Iya. saya kelilit utang itu pernah makan beras raskin. Nah, jadi di Merinding situ nih gua. saya juga sedih kalau cerita inget-inget itu, saya sedih. Ngomongin emak udah. Ya, jadi saya pokoknya saat itu pernah makan beras raskin. Saat itu saya benar-benar terpuruk ya, benar-benar terpuruk. Nah, saya nggak pulang-pulang. Ya memang waktu di counter itu juga sebenarnya saya sudah menjadi tulang punggung, tapi besar pasak daripada tiang kan saat itu. Saya sampai kelilit hutang. Nah saat itu saya kelilit hutang, mak saya nggak tahu, keluarga saya nggak tahu. Yang tahu hanya saya. Cuman pas di saat kelilit hutang, saya di sini tuh sambil kayak sedih gitu ya, terberat lah gitu. Mak saya nanya kenapa. Saya coba mau curhat sama siapa, saya akhirnya ngomong ke mak. Mak, Wahyu kelilit utang. Utang berapa? Kelilit utang berapa? 100 juta lebih saya bilang. Saat itu saya sudah 100 juta lebih. Astagfirullahaladzim, namanya mama ya, namanya mama. Sedih saya jadi hilang nih gara-gara saat itu. Namanya mama, itu utang sebanyak itu buat apaan aja begitu. Dengan kata buat apaan aja, di situ saya merasa kan selama ini saya yang coba menutupi kebutuhan keluarga gitu. Di saat itu saya merasa ada rasa kayak apa ya? Kayak rasa sakit hati, mak ngomong begitu. Akhirnya saya ngambek, saya pulang. Di saat saya pulang itu, saya perkiraan 2 minggu apa 3 minggu nggak pulang. 2 minggu atau 3 minggu nggak pulang. Cuman di saat saya udah mulai jenuh di rumah menyendiri karena takut diudak utang ya. Kok tiba-tiba saya kangen sama emak saya. Itu jam 11 malam, saya langsung ke sini. Karena saat itu, saat saya kelilit utang bang, jujur bang, sumpah demi Allah saya itu jujur. Untuk ngelewatin bank, kan saya ngambil bank Mandiri. Iya. Untuk lewatin depan bank aja saya takutnya bukan main. Karena wah, itu dia kalau punya utang, makanya sekarang saya paling anti, paling nggak mau punya hutang bank apalagi ya. Kejam-kejam naginya. Nah, di saat itu saya pulang nih bang ke rumah. Saya pulang, udah pada tidur, saya lihat ini. Terus kan memang biasanya beras saya yang stokin ya, saya yang posisi udah nikah? Udah nikah. Saya udah nikah. Saya datang, berat lah pokoknya saya buka pendaringan kalau itu pendaringan. Saya lihat di situ kok beras kotor gitu loh. Buluk ya? Buluk. Ini beras kayak makanan ayam soang gitu kan. Dulu saya pernah miara soang ya. Terus saya buka rice cooker. Kok kayak beras
beras apa ya gitu. Ini apaan? Saya makan rasanya nggak enak. Saya ketok ke abang saya. Ini apaan? Saya bilang, ini apaan? Beras, makan beras apa? Beras Raskin katanya. Kenapa makan beras Raskin? Duit dari mana? Lu yang nggak pernah datang kata saya di situ. Di situ Bang, wah, saya ketok emak saya. Lagi saya. ya apa? Ya itulah yang membentuk saya di situ. Pokoknya. Kalau kita begini saya nangis dulu benar. Sedih. Pokoknya kalau di situ, kalau ingat itu, disitulah gimana pun caranya saya harus bangkit. Ya. Minum Bang. Enggak. Jadi emak saya udah tua Bang. Emak saya itu usia saat itu sudah 60 menjelang 70 tahun. Di saat tua itu seharusnya dia sudah yang enak-enak. Saya berpikir begitu. Makanya ya saya begini berkat emak saya gitu loh. Berarti ada doa dari orang tua ya. Jadi saya di situ mempunyai motivasi tinggi. Pokoknya gimana pun caranya saya harus mencukupi semua kebutuhan keluarga. Siapapun itu mau. Pokoknya emak saya itu nggak boleh tahu yang namanya anaknya susah. Menjelang pertanyaan terakhir nih. Buat para pemuda, petani milenial yang baru memulai mau bisnis beternak kambing atau sapi atau susunya, itu tipsnya harus bagaimana nih? Biar mereka bisa membuka lapangan pekerjaan buat lingkungan sekitar, menopang kehidupan keluarga gitu. Kemana Bang? Jadi begini Bang, saya hanya mempunyai dua pesan gitu. Dua pesan. Yang pertama itu adalah kita harus yakin Bang. Dalam arti kita yakin bakalan bisa sukses di dunia peternakan. Kita yakin bisa ngerawat kambing-kambing kita. Kita yakin bisa ngejual hasilnya. Pokoknya kita harus serba yakin. Intinya itu. Yang pertama. Dan yang kedua, yang paling penting itu adalah peternakan usaha kita ini jangan dijadikan beban. Di mana-mana yang namanya beban itu berat. Ya. Pertama, kayak badan saya nih berat juga nih. Pertama yang saya maksud jadi beban begini Bang. Modalnya boleh minjem dari bank. Itu satu. Karena memang kita di usaha kambing ini nggak bisa kita buka sebulan 2 bulan langsung menghasilkan. Itu tidak. Itu bisa kita sabar bisa setahun. Kita membaca peluang. Oh nih ngelempar barangnya kemana, cara ngerawatnya gimana, menganakinnya juga 6 bulan. Itu nggak bisa langsung buka peternakan bisa menghasilkan untuk bulanan di bulan pertama itu enggak. Makanya hindari itu minjem dari bank. Kita kalau bisa modal seadanya, dalam arti seandainya kita punya duit 10 juta nih, seandainya punya duit 10 juta. Yang kita siap hilang dari dana itu berapa? Seandainya 5 juta, ya udah kita pakai 5 juta itu untuk mencoba beternak. Kalau seandainya dalam arti 5 juta itu bisa berkembang, bisa ya nggak usah berkembang lah, bertahan, silakan alokasikan dananya semua. Oh gitu. Jadi tidak menjadi beban. Usaha itu beternak itu enjoy. Karena kalau kita enjoy, kitanya senang, kitanya menikmati dalam beternak, insya Allah ternak kita, kambing kita itu pada senang juga, pada bahagia, pada gemuk-gemuk. Amin. Seperti itu. Itu ya Bang tipsnya buat para petani milenial ya. Jangan, dimanapun kalian berada. Hindari yang namanya hutang Bang. Hutang Bang. Oke Bang, pertanyaan terakhir nih. Oh siap. Ini harapan ke depan nih Wahyu Farm gimana nih? Mau buka kandang lagi atau mau gimana? Atau mau apa? Seperti apa gitu? Alhamdulillah kalau untuk kandang sih kita sudah nambah satu. Untuk harapan ke depan, semoga ya intinya sih ini saya nggak muluk-muluk. Harapan saya Wahyu Farm ini tidak mengecewakan pelanggan-pelanggan, tidak mengecewakan orang-orang terdekat, tidak mengecewakan keluarga, dan tidak mengecewakan para ABK. ABK itu anak buah kandang yang bekerja di sini. Semoga Wahyu Farm ini terus tetap berkembang itu aja. Nah, kalau seandainya kita mengecewakan orang yang kerja, mengecewakan orang terdekat, susah akan berkembang. Pokoknya intinya itu aja sih. Kita tidak mengecewakan orang lain, insya Allah usaha kita akan terus maju. Ya, amin. Berbudi luhur ya Bang ya. Amin, ya seperti itu. Oke Bang, sekian dulu nih. Oh, siap. Hari ini podcastnya di Jitalk, mudah-mudahan program baru ini bisa viral Bang. Amin. Doain nih Bang Wahyu nih ya. Amin. Makasih buat Jaga Tani nih yang udah mampir ke sini, bisa buat Wahyu Farm terkenal. Amin. Saya bisa alhamdulillah banget bisa dikenal oleh orang-orang jauh Bang. Iya. Jauh. Mantap bahkan nih Bang ya. Dari luar
bahkan lagi itu ada yang nelpon dari Brazil, Bang. Jauh amat. Iya. Dia bisa nelpon ke sini gimana ceritanya? Jadi dia orang Lampung. Oh. Dia orang Lampung, cuman dia bekerja ada usaha di Brazil dan dia sempat-sempatnya nelpon ke saya nanti di tahun depan nih awal tahun insya Allah beliau bakal main ke sini. Investasi Kalau investasi nggak diajakin kerja sama, dia mau buka di Lampung. Iya. Ya Bang, kalau kita ngobrol nih nggak ada habisnya nih. Dari mendung, hujan, sampai panas nggak ada habisnya. Sekarang mudah-mudahan kita bisa menginspirasi para petani-petani milenial, petani muda di seluruh Indonesia bahkan dunia. Dan terus saksikan Jaga Tani TV dengan program barunya G-Talk dengan MC paling keren. Iya nggak Bang? Keren nggak Bang? Keren. Aditya Prapanca. Instagramnya jangan lupa. Ya, saya akhiri dulu. Salam Jaga Tani.